agak kurang baik karena kondisinya aneh masih di luar. Nanti bisa dilanjutkan sama teman-teman pengurus yang lain insya Allah. Kalau bisa mendampingi sampai akhir, alhamdulillah. Izin ana mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa kedua nikmat ini apapun nikmat yang lain tidak akan ada artinya. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarganya dan sahabatnya dan seluruh umatnya setia sampai akhir zaman. Dan semoga Allah takdirkan kita untuk terus menjadi umatnya sehingga nanti Allah pertemukan kita di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir guru kita Ustaz Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga beliau. Allah mampukan beliau untuk terus istiqomah mendampingi kita mentadaburi ilmu-ilmu agama. Yang pada hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Safinatun Najah dengan tema solusi bersuci apabila tidak ada air. Baik, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan lingkungan di sekitar kita bersihkan hati kita, dan kita luruskan niat kita. Bahwasanya hadirnya kita di dalam majelis penuh kemuliaan ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilma nafi'a wa amalam taqabbala. Baik, mari kita simak kajian yang akan disampaikan guru kita Muhammad Abduh Tuasikal Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal muskuran Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah, salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan Safinatun Najah. Saya akan buka pembahasan tayamum ya. Saya share dulu di screen. Oke. Mudah kelihatan jelas ya. Kita akan bahas dari pembahasan tayamum ini sebab tayamum, lantas syarat tayamum, rukun tayamum hingga pembatal tayamum. Ya, kita lihat dari sebab dulu. Asbabut tayamumi salah satu. Faqdul ma' wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li atashin hayawanin muhtarimin. Hayawanun muhtarimin. Sebab tayamum ada 3. Ya, sebab tayamum itu ada 3. Yaitu pertama, tidak ada air. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, ada air namun air ini dibutuhkan untuk memberi minum pada yang kehausan, yang muhtaram, yang dimuliakan oleh syariat. Saya langsung sebutkan catatannya di sini. Tadi apa saja? Sebab kita boleh tayamum. Pertama, tidak adanya air. Faqdul ma, tidak adanya air.
Terus yang kedua, sakit. Terus yang ketiga, airnya dibutuhkan. Orang kalau haus, kemudian air terbatas untuk minum saja, tidak bisa digunakan untuk wudhu, ya dia pilih untuk mempertahankan hidupnya untuk minum, bukan milih untuk wudhu kemudian mati. Bukan. Nah ini ya, ini sebab tayamum. Nah di dalam Safinatun Najah ini dijelaskan seperti itu, namun ringkasannya ini saya ringkasin saja. Kalau kita lihat di sini, tayamum secara pengertian itu artinya al-qasdu. Sedangkan kalau kita bahas tayamum itu menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kita lihat di sini ada ayat tayamum. Allah berfirman, "Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatlam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Surat Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, ya, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air. Makanya kita sudah bahas kalau menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu. Nah ini. Kemudian karena sebab itu kita tidak dapati air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik atau bersih. Usaplah muka kalian dan tangan kalian dengan tanah itu. Nah, kalau kita lihat di sini sebab tayamum yang para ulama sebut ada istilahnya berikut ini: faqdun wa khaufun wa hajatun wa idlaluhu maradun yashukku jabiratun wa jarahun. Tidak ada air. Ada khawatir atau takut adanya terus adanya keperluan. Terus idlaluhu, airnya hilang. Atau sakit yang memberatkan, maradun yashukku jabiratun, adanya perban, terus luka di tubuhnya. Nah, sebab tidak ada air ini sebab tidak ada air nih, kapan kita boleh tayamum? Ya. Yang pertama, rijannya, jika ada sangkaan adanya air atau ragu atau bimbang akan adanya air, maka wajib mencarinya. Bersangkaan ya, ini airnya ada nih, maka wajib mencari air. Dia wajib mencarinya setiap kali tayamum pada waktu sholat dengan cara memeriksa di rumah-rumah kafilah jika memang ada air pada mereka ataukah harus membeli. Kemudian memandang sekitarnya dari 4 arah. Jika berada di dataran yang luas dan bila perlu hendaklah berkeliling mencarinya sejarak batasan al-ghaus 300 dhira'. 300 hasta. 1 hasta itu setengah meter. Berarti kita katakan 150 meter. Dia cari air ya dengan jarak 150 meter. Ini jarak al-ghaus. Nanti saya baca dulu terus saya nanti ringkaskan. Terus yang kedua, jika yakin air itu ada dan jaraknya dekat. Jaraknya dekat itu berapa? Di sini disebut al-qurb, itu 1,5 mil. 900 hasta. 9.000 hasta. Itu hampir sama dengan 4,5 kilometer. Maka wajib mencarinya kalau yakin airnya itu ada dekat dengan jarak 4,5 kilometer tadi. Namun bila air berada lebih jauh dari itu, yang disebut dengan jarak al-bu'd, maka tidak wajib mencarinya. Nah, syarat disebut mencari sini adalah selama aman pada jiwa, anggota badan, barang, harta. Kemudian yang kedua, selama bukan milik yang lain. Kemudian yang ketiga, selama tidak sampai terpisah dari rombongan. Kemudian yang keempat, selama tidak sampai keluar dari waktu sholat. Berarti kita bagi jarak untuk mencari air. Kan airnya tadi kita cari
Sekarang jarak untuk mencari air. Jarak untuk mencari air. Ada di sini namanya kita itu bimbang atau ragu, air ada ataukah tidak. Bukan yakin air nggak ada ya. Kalau air sudah yakin tidak ada ya langsung tayamum. Tapi ini bimbang air ada ataukah tidak. Maka di sini suruh mencari dengan jarak yang disebut tadi al-ghaus. Al-ghaus. Jadi berapa meter? 150 meter. Ini ada kemungkinan nih ada air nih. Ada kemungkinan ada air nih. Gitu. Ada kemungkinan nih dia bisa mengira-ngira oh ini ada air nih. Kalau dicari. Nah, dia cukup mencari dengan jarak 150 meter. Sejarak itu. Kalau ada, dia cari sekitar jarak itu. Jarak masih dekat ya. Kemudian yang kedua, ini yakin air ada. Maka ia cari dengan jarak pencarian berapa tadi? Disebut dengan jarak pencarian ini disebut dengan jarak al-qurb. Ini dengan jarak al-qurb atau dekat. Itu berapa? Sekitar 4,5 kilometer. Betul ya? Jadi 4,5 kilometer. Kurb masih dekat. Air ada, namun lebih dari itu dari yakin air ada. Ia cari dengan jarak pencarian yang disebut al-bu'du. Al-bu'du itu artinya jauh. Ini lebih dari 4,5 kilometer. Maka ini tidak perlu mencari air lagi. Ini tidak perlu mencari air. Nah, berarti yang di sini dia ini cari air. Tetap cari air. Yang ini cari air. Jaraknya masih korib kan? Kurb sekitar 4,5 kilometer ya jaraknya masih dalam radius itu ya. Namun kalau lebih daripada itu namanya jarak jauh, maka tidak perlu mencari air. Oke. Berarti misalnya, ini pertanyaan orang desa nih. Ustaz, ladang saya dengan rumah. Ladang saya dengan rumah. Di rumah ini ada air ya. Di rumah ini ada air. Ini jaraknya
hanya 2 kilometer. Pas di ladang tidak ada air. Di ladang tidak ada air. Datanglah waktu sholat zuhur. Sekarang pertanyaannya, bolehkah tayamum? Ya, jawab. Nggak boleh, Ustadz. Kenapa? Di poin 2, Ustadz, yang tadi yang al-qurb yakin air ada, maka ia cari jarak pencariannya kan Ya, 4,5. itu kurang dari 4,5. Maka apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah dong. Kalau memang hanya ada air di rumah, dia pulang ke rumah. Dia tidak jadi tayamum. Tetap apa? Wudhu. Jadi bukan berarti di ladang saya ini, misalnya dia punya ladang ini, dia bilang, wah Ustaz, di ladang ini nggak ada air. Oh, nggak bisa langsung tayamum, melihat dulu. Di rumahnya kan ada air nggak? Ada. Ini ada air nih. Maka dia mendingan pulang ke rumah untuk wudhu, kemudian itu yang digunakan untuk sholat zuhur. Jadi dalam keadaan ini pertanyaannya, bolehkah tayamum? Tadi? Bolehkah tayamum? Tidak boleh, Ustadz. Tidak boleh. Baik, sekarang lagi pertanyaannya. Nah, sengaja kontemporer nih. Di pesawat. Di pesawat ada air nggak? Ada, Ustadz. Jadi sebab tayamum boleh 3 ya. Tidak ada air, faqdul ma, al-marad sakit, airnya lebih dibutuhkan untuk minum. Ya tak? Sekarang pertanyaannya, kita coba milih tayamum ini ya. Milih tayamum di pesawat. Lihat sebabnya dulu. Tidak ada air. Ada. Ada. Nggak ada air kok. Terus sakit? Enggak, ini tidak sakit. Enggak. Dia terbang. Air lebih dibutuhkan untuk minum. Bukan Di pesawat itu masih ada air untuk minum, masih cukup kan? masih, Ustadz. Masih. Dan kalau berwudu pun juga masih cukup kan? Berarti masih bisa untuk berwudu dan minum. Maka kalau di pesawat gimana? Pilihannya apa? Jadi nggak boleh tayamum ya, Ustadz. Wudu apa tayamum? Sekarang perlu lihat lagi di sini. Ada dampak bahaya nggak jika wudu di pesawat? Enggak sih, Ustadz, harusnya. Yang lainnya gimana? Enggak bahaya, Ustadz, cuma apakah airnya itu mencukupi atau enggak, itu aja sih, Ustadz, sebetulnya. Nah, sekarang pertanyaannya. Wudu itu bisa nggak dengan sedikit air? Bisa. Caranya? Jalanin yang wajibnya aja saat yang rukunnya. Ini keluar deh Mbak Rini nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana wudu yang rukunnya saja? Masih ingat nggak? Muka, tangan, sama ini Ustadz apa? 4 ya kalau nggak salah. Coba lihat ya. Kita
Ini catatan saya masih ada nggak ya? Saya yang lupa atau yang lainnya ini belum diajarin ya? Oh, catatannya saya nggak catat yang di sini. Nah, coba lihat ini. Rukun wudhu kan cuma 6 ya. Rukun wudhu kan cuma 6. Satu, Ya. Membasuh muka, 2 basuh muka, basuh kedua tangan, Ustaz, beserta kedua siku. nah, 3 basuh tangan sampai siku. Mengusap bagian kepala, Ustaz. 5 rukun ya. Siku ikut ke basuh ya. Terus yang keempat, Mengusap bagian kepala, bagian kepala. 5 membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. basuh kaki sampai dengan Mata kaki, Ustaz. kaki. Yang keenam, Tertib, berurutan, Berurutan. tertib. kira-kira kalau kita ini saya sebut rukun wudhu, ini berarti kita lakukan namanya wudhu minimalis. Ya kan saya hanya pentingkan rukun. Ini namanya wudhu minimalis. Kita cuma cari saja nih. Kira-kira di pesawat bisa nggak? Bisa. Niat sudah bisa. Gampang. Terus sekarang basuh muka. Bisa. Bisa. Sebentar, ini mau lakukan di mana? Di toilet apa di tempat duduk? Toilet, Ustaz. Kalau saya di tempat duduk aja bisa nih. Kalau khawatir aurat atau apa gitu, Ustaz. Nah, pakai auratnya perempuan apa? Mau kena hijab. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan kan? Berarti kalau basuh tangan sampai siku itu usahakan di dalam jilbab. Bisa nggak itu? Ya pakai jilbab besar berarti. Iya, bisa, Ustaz. Dimasukin ini nih jilbabnya di luar ya. Ya. Terus ambil air, masukin aja. Nah, airnya itu nanti saya beritahu. Ini bisa. Terus usap sebagian kepala. Kepala nanti sebagian. Terus kaki sampai mata kaki. Ini bisa diganti. Kita pakai pendapat yang usap kos kaki. Di atas kos kaki ya. Khuf ya, Ustaz. Khuf aja. Seperti yang kita bahas di pembahasan khuf. Usap kos kaki. Ini kita anggap sebagai khuf. Walaupun dalam mazhab Syafi'i nggak boleh ini. Tapi kita ambil pendapat yang boleh saja. Ya usap kos kaki. Khuf. Nah, berurutan bisa. Kan yang penting air dikumpulkan. Kan nggak mesti air mengalir kan? Kumur-kumur ditinggalin, menghirup air ke hidung ditinggalin, nggak usah. Sekarang pentingkan basuh muka aja. Basuh itu yang wajib berapa kali? 1. Ini bisa 1, ini juga bisa 1 kali, ini juga bisa 1 kali, ya yang ini juga bisa 1 kali. Ambil sedikit-sedikit aja tuh. Coba ya, sebentar. Saya contohkan ini. Pakai air. Airnya bagaimana? Ikan air dulu. Nah, coba lihat. Ini kita bisa ambil, sediakan gelas. Saya sediakan gelas. Atau ada botol aqua, botol minum gitu ya, cukup. Ini nih, air ini nih. Air ini sudah terlalu banyak nih sebenarnya. Coba lihat ya. Kita tadi pentingkan apa dari mana dulu? Muka. Cukup 1 kali ya. Saya tangan yang penting air dikumpulkan. Kalau disemprot sini belum cukup ya. Bagusnya tangannya airnya dikumpulkan di sini. Kumpulkan, sudah. Nah, walaupun agak tergenang sedikit nih di misalnya kita di atas kursi nih ya. Usap, basuh.
Sudah rata semua kan itu? Sudah sah ini. Terus habis itu apa? Tuhan sampai tangan. situ. Nah, yang penting air kumpulkan lagi. Saya kumpulkan sedikit aja. Sudah. Ini sudah. Nah, saya basuh. Satu kali ini. Sampai siku. Nah, sudah dapat tuh. Kiri sama. Ya basa-basa sedikit aja di bawah ini nggak sampai banjir kok. Kalau banjir itu berarti nggak tahu itu. Nggak tahu caranya. Nah, sudah nih. Cukup tuh. Terus kepala kan cuma sebagian. Kalau yang putri gimana? Pakai jilbab. Jangan dibuka. Masuk ke Tangan basah masukin di jilbab. bawah jilbab. Sudah, dapat sedikit sudah sah ini. Ini sudah sah. Sudah. Terus kaki, saran saya, nanti kalau yang perempuan, kalau saya sih cuci kaki masih bisa. Dan saya cuci kaki saya kayak cara tadi ya, walaupun di bawah agak basah sedikit nggak masalah, tapi nggak akan banjir. Nah, yang kaki itu kalau yang perempuan biar nggak buka kakinya ya, karena kaki kan aurat. Maka caranya adalah yang bagian kaki itu pakai kaos kaki. Namun sebelum pakai kaos kaki, misalnya kita belum take off nih ya. Ini lagi di bandara nih, wudhu dulu. Terus setelah itu kita pakai kaos kaki. Nanti kaos kakinya cukup diusap. Usapnya cukup bagian atas kaos kaki saja. Ini tangannya basah, terus dijalanin di atas kaos kaki tadi. Kalau memang dia sholat memakai sepatu dan yang diusapnya sepatu, berarti ya sudah diusap sepatunya. Jelas itu? Jelas, Ustaz. Ustaz. Berarti pertanyaan tadi bisa wudhu ya? Nah, Berarti wudhu. Sholatnya gimana? Duduk dong Ustadz ya. Bisa berdiri enggak? Bisa enggak berdiri? Suka ditegur Ustaz. Saya pernah izin gak dikasih Ustadz. Iya, ditegur Ustaz pernah. Ditegur kenapa? Harus Kata pakai dia bukan seatbelt. tempat untuk sholat, safety reason Ustadz. Takutnya tiba-tiba turbulence. Itu pas di tempat duduk atau di tengah jalan? Di belakang dekat toilet yang areanya lebih luas Ustadz. Oh, itu enggak diizinin ya? Nggak diizinin. Oke, berarti, nah saya sudah dapat alasan nih. Kemarin saya sempat diskusi kayak gini, saya bilang, wah sulit berdiri. Ya, memang kenyataannya sulit berdiri, apalagi kalau kompak semua tuh satu pesawat sholat tuh. Iya kan? Resiko. Maka berarti kalau untuk sholatnya, sholat ya, saran saya, tolong pentingkan jamak sholat dulu kalau bisa dijamak. Betul nggak? Saya ini ya. Jamaah takbir maksudnya, Ustaz. Terserah ini, terserah. Misalnya gini. Oh, Saya dapati di pesawat itu masuk zuhur. Namun kalau saya kerjakan di pesawat, saya gerakannya kurang sempurna nih. Mending kan saya tunda ke waktu asar, saya jamak dengan asar. Jamak takhir berarti. berarti setelah turun dari pesawat ya, setelah landing gitu ya. Nah, berarti setelah turun dari pesawat atau sebelum naik pesawat jamak sholat. Sebelum. Walaupun belum waktunya Ustadz. Nah, kalau belum waktunya nggak Waktunya. boleh sholat apa? Sholat zuhur kok jam 11 ya nggak bisa. Soalnya kalau misalnya ini Ustadz, jamnya nanggung gitu Ustadz. Dia akan zuhur tapi belum masuk zuhur. Sudah Nggak bisa, boarding. tetap harus tunggu zuhur. Jadi gini, boardingnya jam berapa misalnya? 12, misalnya boardingnya jam 12 Ustadz. Masih bisa zuhur nggak? Terlalu mepet karena dari musola ke gate boarding itu nanti pas Ada ya? dipanggil ya. Berarti jam. sholat zuhur masih bisa terjadi. Nggak bisa, Ustadz. nggak keburu. Iya nggak keburu. Enggak, maksudnya sholat zuhur nanti pas landing di tempat tujuan masih bisa tunda sholat zuhur ke asar enggak? Nggak bisa Ustadz. Masih. Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa Kalau- Ustadz. Udah Iya, mepet di maghrib Ustadz begitu landing waktunya. Ini mau Karena terbang perbedaan kemana jam. ini?
Mau terbang kemana? Umroh kali, mau umroh nih. Umroh, misalnya umroh Ustadz. Umroh, mau bulan madu gitu ya? Itu mah Rini doang tuh. Misalnya ke Manado, Ustadz, ke Manado. Oke. Kan Kemana? beda waktu tuh, Tat. Iya beda waktu, Taib. Oh, sampai ke sana itu malah makin cepat ya? Iya. Iya, itu makin cepat ya, bukan makin lambat. Dia makin cepat. Jadi bisa jadi asalnya nggak dapat di sana. Maghrib gitu ya? Iya, betul, Ustadz. Jadi begitu landing tuh udah mepet banget sama waktu mau maghrib. Kalau kayak gini berarti nanti pilihan kedua. Sholatnya nanti di pesawat. Walaupun tidak sempurna duduk ya, Ustadz. Karena saya pernah izin, Ustadz, nggak dikasih. Ini saya lagi bahas ini. Tapi kalau bisa dijamak ya. Entah nanti dia jamak dengan jamak takdim. Kita nggak milih sholat di pesawat nih. Atau jamak takhir. Ini sholat di darat nih. Paham nggak? Coba, misalnya gini. Pilih yang lebih sempurna ya, Ustadz ya. Fleksibel, ini Baik fleksibel. bersuci Coba. maupun gerakannya gitu ya. Jadi kalau kita bisa sempurna, berarti tidak di pesawat. Saya misalnya gini ya. Contoh saya pakai ini aja, pakai kereta. Pakai kereta ya. Kebetulan zuhur sudah masuk. Saya mau perjalanan Jogja-Bandung. Kan asal berarti saya di kereta kan? Iya. Di kereta masih bisa sholat sempurna nggak? Berdiri, ruku, sujud seperti kita ini. Masih bisa nggak? Bisa harusnya ya. Dan saya tanya nih, jalan harusnya bisa nggak? Ada gerbong khusus untuk musola nggak? Kayaknya nggak ada, Ustadz. Kayaknya Kalau belum pernah ya. Saya juga Iya. selama ini belum pernah dapat. Ada sih katanya ada di gerbong tertentu. Ustadz itu ada di gerbong ini. Tapi mau ke gerbong itu juga misalnya saya di gerbong 12, musolanya di gerbong 4 ya jauh sekali. Untuk sekadar saya cari bisa sholat berdiri gitu loh. Itu pun kalau ada, kalau misalnya dipakai untuk keperluan lain, kita juga kan nggak tahu. Misalnya ini ya, saya nggak bisa sholat dengan sempurna di kereta. Ya sudah, asarnya ini zuhurnya masuk. Saya ada di stasiun Tugu. Kebetulan saya orang Jogja. Jadi saya belum safar nih. Saya belum safar karena ini stasiun Tugu dekat saya. Maka baiknya saya jamak takdim. Sholat apa tadi? Zuhur dulu. Terus apa? Asyar. Tapi karena saya masih di Tugu. belum bersama 4 rakaat. Asalnya 4 rakaat. Belum saya qashar. Paham ini? Iya, Tat. Kenapa saya nggak qashar? Karena belum safar. Belum safar. Safarnya belum mulai. Iya. Belum gerak kok, belum keluar dari stasiun Tugu kok. Belum keluar dari batas kota. Saya milih pendapat yang jamak takdim saja, walaupun itu belum safar. Tapi kan saya nggak ngambil qashar. Paham yang ini? Kasusnya paham yang ini ya? Keadaan kedua. Saya biasanya kalau terbang ke Indonesia Timur itu, ke Papua sana, nggak ke Papua deh. Ada sholat yang, misalnya saya dapati zuhur di pesawat. Zuhur waktunya di pesawat. Saya itu masih di pesawat. Asar landing. Maka mendingan sholat zuhurnya di pesawat atau sholat zuhurnya ketika landing barengan sholat asar nanti sholatnya.
Kalau cari kesempurnaan pas asar, Tat. Iya, Landing. maka jangan zuhur di pesawat. Berarti nanti apa? Jama' takhir di waktu mana? Asar. 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 Ini loh. Pokoknya saya usahakan jangan sholat di pesawat dulu. Sebisa mungkin kayak gitu. Maka kalau bisa dijamak, dijamak. Jelas ini ya. Kalau di bawah pun kita kan nggak mikir air bisa gimana, nggak pakai wudhu minimalis lagi karena saya sudah di darat ini, di darat jadi lebih mudah. Nah, jamak takhirnya berarti apa tadi? Zuhurnya berapa rakaat? Bisa kosyur ya, Tat. Nah, karena dia itu musafir, berarti 2-2. zuhurnya 2 rakaat, terus asarnya 2. Tuh. Nah, kecuali satu kasus, jamak nggak bisa. Ini kita bahas tadi nih. Ini jamak nggak bisa. Hanya bisa sholat di pesawat. Contoh, terbang ke Indonesia Timur, itu biasanya jam 12 malam. Terbang ke Papua. Iya, Papua landing jam 7.30, Tat. Nah, dari Jakarta. Landing di sana, itu jam 7. WIT. Subuh di mana coba dapatnya? Di pesawat. Di pesawat. Subuhnya hanya bisa di pesawat ini. Subuh hanya bisa di pesawat. Berarti dia sholat subuh bagaimana tadi? Ketika di pesawat ya, syarat coba kita perhatikan syarat sholat ya. Syarat sholat itu ada tadi wudhu. Wudhu bisa nggak? Bisa. Wudhu bisa. Caranya tadi apa? Minimalis ya. Tapi sebenarnya wudhu di toilet juga nggak apa-apa kan, Tat ya? Nggak apa-apa kalau bisa diatur ya. Ini kan cuma orang pinter-pinter aja nih. Oh, oke. Iya, karena ada yang jamaah itu nggak bisa juga. Wudhu dia bingung, mungkin baru kenal pesawatnya, agak sulit nih. Ya pokoknya mau terserah di mana ya. Wudhu bisa minimalis ya. Hadap kiblat bisa nggak? Hadap kiblat. Tidak bisa. Kalau ke Indonesia Timur tadi? Indonesia Timur itu ada. Bisa? Atau sholat di atas kursi, balik ke hadapan di balik kursi gitu. Kan jadi ini juga agak sulit kan? Ada hadap kiblat kalau tidak bisa jadi gugur. Ini sesuai kemampuan saja ya. Ya. Kalau tidak bisa jadi apa? Gugur. Tadi wudhu bisa bersihkan najis ya, mudah-mudahan pakaiannya tidak kena najis. Masuk waktu sholat sudah bisa. Tutup aurat. Tutup aurat bisa nggak? Bisa? Berarti pakai mukena ya. Yang perempuan ya. Laki-laki ya cuma pakai celana atau dia nambah sarung monggo. Pakai mukena. Laki-laki tutup aurat seperti biasa. Nah, sekarang kalau sholatnya bisa berdiri? Kita bicara nggak bisa. Berarti ganti sesuai dengan kemampuan. Berarti kalau bisa duduk ya duduk. Berarti sholatnya sesuai kemampuan. Kalau sudah sholat di pesawat tidak perlu ulangi lagi. Ini pendapat lebih kuat. Jadi nggak usah dengan sholat hurmatul waqt. Ya, nggak usah sholat dengan hurmatul waqt. Artinya kalau sudah di pesawat itu kemampuannya seperti itu ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Termasuk soal menghadap kiblat ya Ustadz. Berarti kan sesuai arah pesawat. Karena kita nggak bisa. Daripada saya nunda sholat keluar waktu, saya nggak sholat.
Kalau sholat hurmatul waktu dia menghormati waktu saja. Jadi cuma dia sekadar sholat karena memenuhi syarat saja, memenuhi aturan, tapi nanti setelah landing dia sholat lagi. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat ini. Ustadz boleh tanya sekarang apa nanti? Besok. Sebentar. Ini sudah paham belum ini yang begini? Besok Mbak Evit, besok. Jadi paham nggak? Saya ingin jelaskan ini biar ada pilihan tadi apa dulu. Kalau bisa jamak ya. Iya, jamak di darat ya, Tat. Jamak di darat. Dari bisa terus ini di darat. Kalau bisa dapat Ustaz, saya masih bisa nih. Walaupun sudah boarding, misalnya ini sudah boarding Ustaz. Saya masih bisa jamak sholat nih 4-4. Wah, itu boardingnya juga ngantrinya lama. Saya sholat dulu. Oh, nggak apa-apa. Mendingan itu daripada pusing-pusing di pesawat. Kalau belum bersafar berarti dia cuma jamak saja. Kalau jamak nggak bisa, milih apa? Sholat terpaksa di pesawat. Tadi sesuai kemampuan aja. Wudunya pakai minimalis. Hadap kiblatnya bisa gugur. Tutup aurat tetap kita tutup. Sholatnya sesuai kemampuan. Jelas ini? Oke. Jadi kalau kita bahas tayamum tadi, kalau saya sendiri lebih memilih tidak pakai tayamum di pesawat. Karena ada alasannya tadi saya sebutkan. Sebab tayamum apa sih? Tidak ada air. Wongnya air ada. Tidak sakit. Sakit. Wong saya nggak sakit. Air masih dibutuhkan untuk minum. Wah, masih bisa minum, masih bisa wudhu juga masih bisa. Maka tidak bisa pakai alasan tayamum. Dan selama ini saya prakteknya memang wudhu. Entah saya datang ke toilet, ya, atau ya saya kalau saranin jamaah, sudah ibu-ibu bapak mau sholat wudhu pokoknya di tempat aja nggak apa-apa. Seperti yang saya ajarkan wudhu minimalis. Semoga paham ini ya sebab tayamum di sini. Nanti tentang tata caranya insya Allah di pertemuan berikut. Yang penting pahami itu dulu. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Ustadz David mau tanya. Ya. Kalau misalnya Ustadz kasusnya nih naik pesawatnya misalnya jam 5 sore. Terus akan landing lagi itu jam 10 malam Ustadz. Masih bisa waktu Isya masih ada itu. Nah, takutnya misalnya nih khawatirnya misalnya Ustadz urus imigrasi dan lain-lainnya tuh agak susah mepet gitu dari gate-nya. Apa itu tetap harus setelah landing atau bisa kalau memang dia sudah perhitungan gini, aduh ini kalau saya ngurus-ngurus lagi 1 jam nih. Taruhlah kita pilih pendapat sholat Isya sampai pertengahan malam ya, sampai jam 11 gitu ya. Aduh nanti habis nih waktu Isya. Ya sudah, sholatnya di pesawat berarti. Maghrib Isya di pesawat. Jamak. Ya, satu lagi Ustadz. Ya. Misalnya gini Ustadz, kasusnya misalnya nih kita pergi ke negara yang dingin banget gitu Ustadz, terus nggak ada atau airnya tuh nggak ada pemanas, pokoknya nggak ada heater gitu. Nah itu kan kesulitannya pada saat sholat subuh tuh Ustadz, kan misalnya nih dinginnya sampai minus gitu Ustadz, sampai minus 10 misalnya. Bisa dipanasin nggak airnya? Nggak bisa Ustadz, misalnya nggak ada heater, listriknya mati, nah itu boleh tayamum atau harus tetap wudhu Ustadz? Airnya ada Ustadz, tapi dinginnya itu. Kok miskin banget negaranya itu ya? Mbak Evit kemarin dari sana tuh Ustadz. Makanya nanya. Kalau kasusnya seperti itu gimana Ustadz? Kalau masih bisa dipanasin, dipanasin. Nggak bisa Ustadz, nggak ada listrik Ustadz, terus minus 10, terus saya sih tetap saya sih tetap wudhu, cuma ada beberapa teman yang nggak tahan sama dinginnya, mereka tuh tayamum gitu. Nah, kalau masih ya, buktinya aja Mbak Evit bisa wudhu, berarti masih bisa. Iya sih, cuma gimana ya Ustadz? Ya sudah, temanmu ijtihad sendiri berarti. Oh gitu Ustadz. Lahir Ustadz. Ya, ada lagi. Yo, yang suka jalan-jalan nih, monggo nanya. Ini baru saya bahas tayamum wudunya ini. Belum. Rini Ustadz, Rini. Kalau misalnya terbangnya beda benua nih Ustadz, kan perjalanannya panjang.
Saya Ya aja belum misalnya Ustadz ke misalnya ke Amerika gitu atau ke Kanada itu kan perjalanan panjang ya Ustadz. 30 jam bisa dia. Iya. Nah, terus kan menentukan waktu sholatnya tuh bingung gitu Ustadz ya. Ya. Saya juga kadang bingung ini udah masuk zuhur atau belum atau asar gitu di jalan. Terus atau enggak subuhnya tuh begitu lihat jendela udah terang tapi terus belum subuh. Itu baiknya gimana Ustadz? Kalau saya itu biasanya kalau ke umroh, jadi saya itu biasanya lihat keadaan sekeliling. Jadi sekeliling saya itu keadaannya bagaimana ya, terutama mau sholat subuh ini yang paling penting bagi saya. Kadang saya tanya ke pramugari atau pramugara. Kalau saya biasanya ke Saudi itu bisa saya tanyakan langsung, mereka lebih perhatian ke waktu sholat. Jadi saya tanya, ini sudah waktu subuh belum? Gitu saya tanya. Oh sebentar lagi. Dia yang pramugara atau pilotnya ini memang perhatikan waktu sholat. Jadi dia tahu keadaan langit. Jadi maksud saya cerita ini adalah berarti kapan waktu sholat kita kerjakan sesuai keadaan langit yang kita dapati. Matahari sudah tenggelam. Berarti sudah saatnya saya masuk maghrib. Nah, saya kerjakan maghrib tuh. Nah, sekalian jamaah qashar aja kan berarti. Maghrib isya. Subuh bagaimana? Subuh itu terbit fajar. Fajar itu ada ciri-cirinya lagi. Nanti lihat keadaan langit lagi. Tapi biasanya memang singkat banget kalau di pesawat itu. Kalau toh nanti sudah dia mau sholat subuh, ya Allah ini sudah matahari terbit. Ya berarti kodok namanya. Nggak apa-apa. Jadi solusinya tanya pada orang di pesawat. Kalau enggak ya kita perkirakan sendiri. Harusnya yang sering terbang ini tahu keadaan langit nih. Kan cuma keadaan matahari tengah-tengah, matahari tenggelam saja kan, sama terbit fajar subuh. Itu yang paling penting. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Ya lagi? Ada yang lain? Saya kira tanya. Mungkin cukup. Cukup ya? Saya cukup Ustaz. Oke, baik. Nanti lengkapnya untuk tayamum dan caranya insya Allah saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, demikian. Mudah-mudahan manfaat. Nanti materinya saya sudah saya kirim ke ini ya, ke Mbak Rini aja. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang masalah ini bisa tanyakan juga lewat Mbak Rini atau lewat WA pribadi monggo. Demikian kita cukupkan. Semoga Allah terus jaga kita dalam kebaikan dan memberikan kita kemudahan untuk terus menambah ilmu dan amal soleh kita. Amin. Cukupkan. Monggo Pak Syafar kalau mau ditutup silakan. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Semoga apa yang sudah kita pelajari Allah ridhoi, Allah mampukan kita untuk melaksanakannya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan berjihad dengannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Sehat ya Ustaz ya. Jazakallah khairan katsiran. Semuanya insyaallah. Ustaz, sedikit pertanyaan Ustaz di luar kajian. Iya silakan. Saya dengar Ustaz tanggal 11 mau safar ke Jakarta buat isi kajian offline Ustaz. Jadi mau gabung gimana Ustaz? Terima kasih. Saya masuk dua. Kemarin saya yang ikut Ustaz di kajian MT Sahabia. Aduh, Evit yang ikut Ustaz. Terus diajakin Ustaz sama Sahabia, diajakin kolaps. Oh, mau di mana tempatnya?
kalau misalnya Ustadz berkenan, baru kita akan tindak lanjuti gitu Ustadz. Iya, kolaps dengan Sholabi aja Ahad pagi. Iya. Ahad pagi Kemarin- ya Ustadz ya. Iya. Baik, berarti Ustadz berkenan, berarti kita lanjutkan ke sahabiahnya Ustadz. Iya, siap. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum. Nanti saya tunggu kabarnya. Baik. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya semua. Oke.